1. Perhatikan ayat berikut. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Kandungan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah A. Hendaknya kita selalu istiqomah dalam segala hal, khususnya dalam ibadah. B. Hendaknya kita saling memberikan hadiah sebagai perekat silaturahim. C. Hibah itu sangat dianjurkan dalam meningkatkan kesejahteraan umat atau masyarakat. D. Anjuran untuk bersedekah, karena Allah akan membalas orang-orang yang bersedekah. Jawabannya D. Anjuran untuk bersedekah, karena Allah akan membalas orang-orang yang bersedekah. 2. Setiap kali mendapatkan keuntungan yang banyak, Pak Haidar yang berprofesi sebagai pedagang sayuran, ia selalu menyisihkan sejumlah uang untuk kemudian diberikan kepada orang kurang mampu yang ada di sekitar rumahnya. Dia melakukannya dengan mengharap ridho Allah semata. Perbuatan terpuji Pak Haidar termasuk A. Sedekah, B. Pajak, C. Hadiah, D. Hibah. Jawabannya A. Sedekah. 3. Hukum asal memberikan sedekah bagi orang yang mampu adalah A. Mubah, B. Sunnah, C. Wajib, D. Makruh. Jawabannya B. Sunnah. 4. Salah seorang wali murid MTS Negeri 45 Jakarta bermaksud memberikan 10 unit komputer. Dia berharap komputer-komputer tersebut dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Perbuatan mulia yang dilakukan oleh wali murid tersebut termasuk A. Zakat, B. Sedekah, C. Hibah, D. Hadiah. Jawabannya C. Hibah. 5. Seorang anak mendapat hadiah mobil dari orang tuanya. Akan tetapi setelah menerimanya, mobil tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Demi kemaslahatan anaknya, orang tua tersebut sebaiknya A. Tetap menghibahkan mobil tersebut karena tidak boleh ditarik kembali. B. Menarik kembali hibah mobilnya karena tidak digunakan semestinya. C. Melapor dan menyerahkan urusannya kepada pihak berwajib. D. Memarahi dan memberi hukuman yang setimpal kepada anaknya. Jawabannya B. Menarik kembali hibah mobilnya karena tidak digunakan semestinya. 6. Berikut ini yang termasuk contoh praktik memberikan hadiah adalah A. Bu Husna memberikan sejumlah uang kepada anak yatim. B. Pak Suhairi memberikan sebidang tanah untuk perluasan madrasah. C. Paman memberikan tafsir Al-Quran kepada anaknya setelah menjuarai MTQ. D. Ayah memberikan oleh-oleh dari kampung kepada tetangganya. Jawabannya C. Paman memberikan tafsir Al-Quran kepada anaknya setelah menjuarai MTQ. 7. Salah satu tujuan pemberian hadiah adalah A. Supaya mendapat pujian, B. Supaya mendapat balasan hadiah, C. Untuk mengharapkan kebaikannya, D. Sebagai penghargaan dan motivasi. Jawabannya D. Sebagai penghargaan dan motivasi. 8. Dalil nakli berikut yang menjelaskan tentang hadiah adalah A. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu alaiha. B. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. C. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. D. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Jawabannya A. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu alaiha. 9. Pernyataan-pernyataan berikut ini yang merupakan perbedaan antara sedekah dengan hadiah adalah A. Sedekah dan hadiah merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang. B. Sedekah dan hadiah diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk atau wujud apapun. C. Sedekah diberikan karena kasih sayang atau ingin mempererat persaudaraan.
sedangkan hadiah diberikan sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas suatu prestasi. D. Sedekah dan hadiah dapat mengurangi beban hidup pihak yang diberi, khususnya bagi keluarga yang miskin. Jawabannya C. Sedekah diberikan karena kasih sayang atau ingin mempererat persaudaraan, sedangkan hadiah diberikan sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas suatu prestasi. 10. Perhatikan contoh berikut. 1. Karena baru berumah tangga, maka Ali diberikan sebidang tanah oleh orang tuanya untuk bercocok tanam sehingga dia bisa mandiri. 2. Seorang guru memberikan sejumlah alat tulis kepada peserta didiknya karena mampu menghafal surat-surat juz 29. 3. Untuk keperluan pengembangan musola di kampung, Pak Lurah memberikan sejumlah dana kepada panitia pembangunan. 4. Saat ulang tahun adiknya, Andi memberikan sandal adiknya. 5. Ali memberikan sejumlah uang untuk pengamen di lampu merah dengan ikhlas. Termasuk contoh sedekah yang benar adalah nomor titik-titik: A. 3 dan 5, B. 3 dan 1, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya A. 3 dan 5. 11. Karena sering berbelanja di sebuah supermarket, Paman mendapatkan sejumlah kupon berhadiah. Ia kemudian mengisi data pada kupon-kupon tersebut dan kemudian memasukkan ke dalam kotak yang disediakan. Setelah diadakan penarikan undian, ternyata Paman termasuk salah satu pemenang yang mendapatkan hadiah sebuah mobil. Namun Paman bimbang dan ragu-ragu tentang hukum menerima hadiah, sementara ia membutuhkan mobil tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Paman dalam mengatasi keraguan-raguan hukum tersebut? A. Mengambil hadiah mobil tersebut karena tidak mengandung unsur judi dan riba. B. Mengambil hadiah tersebut tetapi wajib mengeluarkan infak senilai sepertiga dari hadiah. C. Tidak perlu mengambil hadiah karena mengandung unsur bunga dan perjudian. D. Tidak mengambil hadiah tersebut karena mengandung unsur riba dan merugikan pihak lain. Jawabannya A. Mengambil hadiah mobil tersebut karena tidak mengandung unsur judi atau riba. 12. Perhatikan contoh berikut. 1. Pak Ahmad memberikan sebidang tanah untuk wakaf di masjid samping rumahnya. 2. Pada hari usia pernikahan emas, Rozak memberikan hadiah cincin kepada istrinya. 3. Untuk keperluan pengembangan musola, warga memberikan sejumlah dana kepada panitia pembangunan. 4. Saat melintas di jalan, Sobari memberikan sejumlah uang kepada pengemis. 5. Ali memberikan sejumlah uang untuk membeli baju adiknya saat ulang tahun. Termasuk contoh sedekah yang benar adalah nomor titik-titik: A. 3 dan 4, B. 3 dan 1, C. 2 dan 3, D. 2 dan 5. Jawabannya A. 3 dan 4. 13. Dalam ibadah haji ada ketentuan syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, dan sunnah haji. Orang yang mampu menjaga dan memenuhi ketentuan haji, maka hajinya sah dan kemungkinan besar akan menjadi haji yang mabrur. Pernyataan yang paling tepat terkait hubungan istilah-istilah tersebut dengan ibadah haji adalah: A. Orang yang tidak memenuhi syarat wajib haji, maka hajinya tidak sah dan harus membayar dam atau kafarat tertentu. B. Orang yang tidak memenuhi rukun haji, maka hajinya batal dan harus membayar dam atau kafarat tertentu. C. Orang yang tidak memenuhi wajib haji, maka hajinya tidak sah, namun tidak harus membayar dam atau kafarat tertentu. D. Orang yang melanggar larangan haji, maka hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam atau kafarat tertentu. Jawabannya D. Orang yang melanggar larangan haji, maka hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam atau kafarat tertentu. 14. Pak Haji Ahmad sudah melaksanakan ibadah haji 6 tahun yang lalu. Tahun depan beliau akan kembali pergi ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.
Hukum melaksanakan haji tahun depan bagi Pak Haji Ahmad adalah A. Mubah, B. Sunnah, C. Fardu Ain, D. Fardu Kifayah. Jawabannya B. Sunnah. 15. Perhatikan beberapa ketentuan berikut. 1. Ihram, 2. Beragama Islam, 3. Wukuf, 4. Baligh atau dewasa, 5. Tawaf, 6. Merdeka bukan budak, 7. Sa'i, 8. Berakal sehat. Dari beberapa ketentuan tersebut, yang termasuk syarat wajib haji adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 4, 6, dan 7, C. 2, 4, 6, dan 8, D. 2, 3, 5, dan 7. Jawabannya C. 2, 4, 6, dan 8. 16. Berikut ini yang termasuk syarat sah haji antara lain: A. Islam baligh mampu tawaf tertib, B. Islam baligh mampu sehat tertib, C. Islam berakal sehat istitoah tertib merdeka, D. Islam baligh berakal sehat merdeka. Jawabannya D. Islam baligh berakal sehat merdeka. 17. Perhatikan ayat berikut. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, Al-Baqarah ayat 197. Ayat tersebut menjelaskan tentang waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan titik-titik. A. Seluruh bulan Ramadan, Syawal, 10 hari bulan Zulqa'dah, B. 10 hari bulan Syawal, seluruh bulan Zulqa'dah, dan 10 hari bulan Zulhijjah, C. Seluruh bulan Syawal, seluruh bulan Zulqa'dah, 10 hari bulan Zulhijjah, D. 10 hari bulan Syawal, seluruh bulan Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jawabannya C. Seluruh bulan Syawal, seluruh bulan Zulqa'dah, 10 hari bulan Zulhijjah. 18. Perhatikan larangan-larangan dalam ibadah haji berikut ini. 1. Memakai pakaian yang berjahit, 2. Menikah dan menikahkan, 3. Memakai sarung tangan, 4. Memakai penutup kaki, 5. Menutup kepala, 6. Berburu binatang, 7. Memotong kuku. Larangan ibadah haji khusus bagi jamaah haji laki-laki ditunjukkan pada nomor titik-titik: A. 1, 4, dan 5, B. 2, 4, dan 7, C. 3, 6, dan 7, D. 4, 5, dan 6. Jawabannya A. 1, 4, dan 5. 19. Perhatikan hadis berikut. Ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja hajju faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat walamma stata'tum daruni ma taraktukum. Kandungan hadis tersebut adalah tentang wajibnya titik-titik. A. Ibadah haji setiap tahun bagi yang mampu. B. Ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup. C. Tidak diwajibkannya haji bagi yang tidak mampu. D. Dianjurkannya haji bagi orang yang jauh dari Makkah. Jawabannya A. Ibadah haji setiap tahun bagi yang mampu. 20. Pada waktu melaksanakan ibadah haji, ayah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari ibadah haji yang wajib dilaksanakan karena ia termasuk salah satu rukun haji. Kegiatan tersebut dinamakan titik-titik: A. Sa'i, B. Tawaf, C. Wukuf, D. Tahallul. Jawabannya B. Tawaf. 21. Tawaf yang dilaksanakan saat seseorang baru datang di kota Makkah Al-Mukarramah dinamakan tawaf titik-titik: A. Qudum, B. Ifadah, C. Wada, D. Idhofah. Jawabannya A. Qudum. 22. Dalam pelaksanaan ibadah haji, jamaah calon haji yang berasal dari Indonesia dikelompokkan menjadi 2 gelombang. Masing-masing gelombang memiliki mikot yang berbeda.
Untuk gelombang kedua, mikotnya adalah A. Yalamlam, B. Qornul Manazil, C. Bir Ali, D. Bandara King Abdul Aziz. Jawabannya A. Yalamlam. 23. Melempar 3 jumroh, yakni ula, wusto, dan aqobah dalam pelaksanaan ibadah haji dilakukan di titik-titik: A. Mina, B. Arafah, C. Musdalifah, D. Makkah. Jawabannya A. Mina. 24. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan seorang wanita ketika tidak sedang ibadah haji, namun dilarang ketika sedang beribadah haji. Apabila dilanggar, maka ada konsekuensi hukum tertentu. Pernyataan berikut yang merupakan larangan ketika haji bagi wanita adalah: A. Memakai pakaian berjahit, B. Memakai cadar, C. Memakai pakaian hitam, D. Memakai sandal jepit. Jawabannya B. Memakai cadar. 25. Bacaan yang dianjurkan untuk dibaca ketika jamaah haji melontar jumroh adalah: A. Bismillahi Allahu Akbar, B. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, C. Subhanallahi walhamdulillah, D. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya A. Bismillahi Allahu Akbar. 26. Berikut ini yang termasuk perbedaan antara ibadah haji dan ibadah umroh adalah: A. Ibadah haji sunnah mabit di Musdalifah, ibadah umroh wajib mabit di Mina. B. Ibadah haji dianjurkan istitoah atau mampu, ibadah umroh tidak disyaratkan istitoah atau mampu. C. Ibadah haji waktu pelaksanaannya tidak terbatas, ibadah umroh waktu pelaksanaannya telah ditentukan. D. Ibadah haji wajib melaksanakan wukuf di Arafah, ibadah umroh tidak ada wukuf di Padang Arafah. Jawabannya D. Ibadah haji wajib melaksanakan wukuf di Arafah, ibadah umroh tidak ada wukuf di Padang Arafah. 27. Pada waktu melaksanakan ibadah haji, ayah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Kegiatan ini merupakan serangkaian dari ibadah haji yang wajib dilaksanakan karena ia termasuk salah satu rukun haji. Kegiatan tersebut dinamakan A. Sa'i, B. Wukuf, C. Tawaf, D. Tahallul. Jawabannya C. Tawaf. 28. Perhatikan beberapa cara pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut. 1. Pak Umar pada musim haji tahun lalu ikut rombongan kloter 1 gelombang pertama. Rombongan Pak Umar langsung diberangkatkan dari Indonesia menuju Madinah. Mereka melaksanakan ibadah umroh dahulu, baru melaksanakan ibadah haji. 2. Pak Suadi pada musim haji tahun lalu ikut rombongan kloter terakhir gelombang kedua. Rombongan Pak Umar langsung diberangkatkan dari Indonesia langsung ke Mekah. Mereka melaksanakan ibadah haji dahulu, baru melaksanakan umroh. 3. Setelah 8 hari di kota Madinah, Bu Afifah dan rombongannya diberangkatkan ke Mekah. Mereka berhenti di Bir Ali untuk memulai ihram umroh. Sesampai di Mekah, mereka tawaf, sa'i, dan tahallul. Tanggal 8 Dzulhijjah, mereka baru memulai haji. 4. Bu Nurhaliza 2 tahun lalu menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Mereka mengikuti paket haji plus sehingga tidak menunggu antrian terlalu lama. Sesampai di Tanah Suci, mereka melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Melaksanakan ibadah haji dengan cara ifrad dilakukan oleh titik-titik: A. Pak Suadi dan rombongannya, B. Pak Umar dan rombongannya, C. Bu Afifah dan rombongannya, D. Bu Nurhaliza dan suaminya. Jawabannya A. Pak Suadi dan rombongannya. 30. Ketika di Bir Ali, Ustadz Ahmad bersama jamaah haji lainnya memulai niat mengerjakan haji dengan memakai pakaian tertentu dan meninggalkan hal-hal yang terlarang dalam haji. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian ibadah haji yang disebut A. Umroh, B. Ihram, C. Wukuf, D. Tawaf. Jawabannya
B. Ihram. 31. Salah satu ritual ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan oleh jamaah haji adalah melaksanakan wukuf. Bahkan jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Pernyataan berikut yang menggambarkan aktivitas tersebut adalah: A. Setelah melaksanakan sholat duhur dan asar dengan jamak takdim di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, Ustadz Farhan dan rombongannya berdiam diri sampai waktu maghrib sambil berzikir dan berdoa. B. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, Pak Arman dan rekan-rekannya berangkat menuju Arafah. Setibanya di sana, mereka melaksanakan sholat duhur berjamaah dan berzikir sampai menjelang asar. C. Rombongan jamaah haji yang dipimpin Ustadz Umar berkumpul di Musdalifah sampai tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah sambil berzikir dan berdoa serta membaca Al-Quran. D. Pada tanggal 10 sampai 12 Dzulhijjah, jamaah haji berada di Mina dengan menempati tenda-tenda yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Selama di sana, mereka mengisi dengan berzikir dan berdoa. Jawabannya A. Setelah melaksanakan sholat duhur dan asar dengan jamak takdim di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, Ustadz Farhan dan rombongannya berdiam diri sampai waktu maghrib sambil berzikir dan berdoa. 32. Pelaksanaan ibadah haji orang Indonesia di Mekah biasanya dilaksanakan dalam 3 cara. Perhatikan perjalanan pelaksanaan haji berikut. 1. Keluarga Salim berangkat haji pada akhir bulan Syawal sampai di Mekah. Mereka melakukan umroh. Kemudian dilanjutkan berziarah ke Madinah menjelang wukuf di Arafah. Mereka kembali ke Mekah untuk melaksanakan rukun haji. 2. Jamaah haji KBIH Al-Islah berangkat langsung menuju Mekah. Sampai di sana mereka langsung melaksanakan ihram haji dan sekaligus niat ihram umroh. Kemudian diakhiri tahallul secara bersama-sama. 3. Jamaah haji Indonesia yang datang menjelang waktu wukuf langsung disarankan oleh para petugas haji untuk melakukan ihram haji dan menjalankan seluruh rangkaian rukun haji, kemudian baru melaksanakan ihram umroh. Perjalanan haji dan umroh tersebut secara berturut-turut disebut. Jawabannya C. 1. Tamatu. Yang kedua Qiron. Yang ketiga Ifrad. 33. Perhatikan ayat berikut. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Kandungan surat Al-A'raf ayat 157 tersebut adalah: A. Makanan yang baik dan bergizi itu halal, sedangkan yang buruk haram. B. Anjuran untuk memilih makanan yang instan dan tidak mahal. C. Larangan makan atau minum berlebihan karena termasuk mubadir. D. Larangan mengkonsumsi minuman keras karena dapat merusak fisik. Jawabannya A. Makanan yang baik dan bergizi itu halal, sedangkan yang buruk haram. 34. Berikut ini yang merupakan contoh kelompok makanan halal adalah: A. Sate kelinci, ikan emas bakar, dan sate katak. B. Sate kambing, sate ayam, dan sate kelinci. C. Ikan goreng, darah ayam beku, dan roti bakar. D. Gulai kambing, sate babi, dan martabak telur. Jawabannya B. Sate kambing, sate ayam, dan sate kelinci. 35. Perhatikan dalil berikut. Ma asgaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Berdasarkan hadis tersebut, jika seseorang mengkonsumsi sedikit dari minuman haram, hukumnya titik-titik. A. Boleh asal tidak mabuk. B. Makruh bila sampai mabuk. C. Haram meskipun tidak mabuk. D. Halal karena hanya sedikit. Jawabannya C. Haram meskipun tidak mabuk. 36. Perhatikan ayat berikut. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Menurut ayat tersebut, salah satu makanan yang diharamkan pada kata yang digarisbawahi adalah: A. Darah, B. Daging babi, C. Bangkai, D. Binatang yang mati tercekik. Jawabannya B. Daging babi. 37. Di antara hal yang menyebabkan daging binatang yang dihalalkan dikonsumsi
dapat menjadi haram adalah A. Harganya terlalu mahal, B. Mati ditembak karena sulit ditangkap, C. Disembelih oleh seorang perempuan, D. Mati karena tertabrak motor. Jawabannya D. Mati karena tertabrak motor. 38. Perhatikan perilaku manusia yang mengkonsumsi makanan yang haram berikut. 1. Hasan membeli makanan dari hasil korupsi. 2. Jailani membuat kue yang dicampur dengan khamr. 3. Rashid memasak daging di bejana bekas merebus darah beku. 4. Rusman menggoreng ayam yang disembelih dengan niat untuk sesajen. 5. Abdul Ghafur membuat mie ayam yang dicampur dengan minyak babi. 6. Bu Ida menggoreng ayam yang baru terlindas mobil dan disembelihnya sesudah mati. Perilaku di atas yang diharamkan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173 berikut. Innama harrama alaikumul maitata waddama lahmal khinzir walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim adalah nomor titik-titik A 1, 2, dan 5, B 3, 4, dan 6, C 1, 3, dan 4, D 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah B 3, 4, dan 6. 39. Berdasarkan sebuah hadis, ada beberapa binatang yang diharamkan karena binatang-binatang tersebut dianjurkan untuk dibunuh. Beberapa binatang tersebut antara lain: A. Singa, monyet, babi, cicak, anjing, dan tikus. B. Ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang. C. Burung elang, beruang, semut, kelelawar, dan burung parkit. D. Semut, tawon, elang, serigala, dan burung raja wali. Jawabannya B. Ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang. 40. Perhatikan hadis berikut. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu di mikhlabin minat toir, rawahu Muslim. Hadis tersebut menunjukkan salah satu jenis binatang yang diharamkan dikarenakan titik-titik. A. Hidup di dua alam. B. Mempunyai taring tajam. C. Memiliki kuku tajam. D. Menjijikan. Jawabannya C. Memiliki kuku tajam. 41. Perhatikan hadis berikut ini. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun wa huwa maitatun. Maksud hadis tersebut adalah A. Meminum minuman keras walaupun sedikit hukumnya tetap haram. B. Memakan daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup adalah haram. C. Memakan daging binatang yang tidak disembelih secara syar'i adalah haram. D. Binatang yang memiliki kuku yang tajam untuk mematikan mangsa haram dimakan. Jawabannya B. Memakan daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup adalah haram. 42. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik atau thayyib adalah A. Orang yang sakit mah menghindari makan pedas. B. Saat berbuka puasa mendahulukan makan yang asam. C. Ketika merasa kehausan alih minum teh panas. D. Orang yang sedang lapar menghindari makan nasi putih. Jawabannya A. Orang yang sakit mah menghindari makan pedas. 43. Berikut ini yang merupakan contoh binatang yang tidak perlu disembelih ketika hendak dikonsumsi adalah A. Serangga dan burung. B. Ikan dan belalang. C. Belut dan naron. D. Kepiting dan tawon madu. Jawabannya B. Ikan dan belalang. 44. Jenis binatang yang haram dimakan karena diperintahkan untuk membunuhnya adalah A. Semut. B. Ular. C. Burung hudhud. D. Lebah. Jawabannya B. Ular. 45. Perhatikan ayat berikut ini. Uhilla lakum swaidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Al-Maidah ayat 97. Maksud ayat tersebut adalah A. Memakan daging hewan buruan darat itu halal. B. Binatang yang hidup di dua alam, darat dan air, haram dimakan. C.
Air laut hukumnya suci dan halal diminum. D. Hewan buruan laut dan makanan dari laut halal dikonsumsi. Jawabannya D. Hewan buruan laut dan makanan dari laut halal dikonsumsi. 1. Pada era modern ini, banyak perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang. Usaha ini memang memudahkan orang untuk mengirimkan barang, termasuk pengiriman hadiah. Bolehkah kita menerima dan memanfaatkan hadiah yang dikirim melalui jasa pengiriman tanpa mengetahui siapa pengirimnya? Tuliskan alasannya. Jawabannya, boleh asalkan hadiah tersebut bukan hasil riba, judi, atau merugikan orang lain. 2. Haji Abdullah adalah seorang pengusaha kaya. Hampir setiap 2 tahun sekali, ia dan keluarganya menunaikan ibadah haji dengan program Haji Plus. Di sisi lain, pembangunan masjid di kampungnya terbengkalai hingga kini karena kekurangan dana. Manakah yang sebaiknya lebih didahulukan oleh Haji Abdullah antara melaksanakan haji sunnah dengan membantu pembangunan masjid? Jawabannya, karena Pak Abdullah sudah menunaikan ibadah haji lebih dari sekali, yang artinya haji berikutnya bernilai ibadah sunnah, alangkah baiknya Pak Abdullah menggunakan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid. Selain nilai ibadahnya adalah sedekah jariyah, pembangunan masjid tersebut juga bermanfaat untuk seluruh umat muslim di kampungnya. 3. Ketika melaksanakan umroh, muslimah sangat berkeinginan untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Namun karena suasana di sekitar Ka'bah sangat berdesakan, ia tidak berhasil menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh muslimah ketika ia kesulitan menyentuh Hajar Aswad? 1. Jika hanya berkesempatan mengusapkan tangan, sebaiknya dilakukan lalu tangan tersebut dicium. 2. Jika tidak bisa, dapat mengusapkan tongkat atau benda lain ke Hajar Aswad lalu menciumnya. 3. Apabila tetap tidak mampu, cukup dengan memberikan isyarat berupa lambaian tangan atau benda yang ada di tangan, kemudian menciumnya. 4. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari atau menjauhi minuman beralkohol karena memabukkan. Namun beberapa jenis makanan atau minuman seperti tape dan legen ternyata juga mengandung alkohol. Apakah setiap bahan makanan atau minuman yang mengandung alkohol haram dikonsumsi? Jawabannya, tidak semua makanan yang mengandung alkohol itu haram, selama bahan makanan tersebut tidak memabukkan atau dibuat tidak untuk tujuan agar menjadi mabuk. 5. Kepiting laut merupakan binatang laut yang sering dikonsumsi oleh masyarakat karena rasanya yang gurih dan lezat, serta kandungan protein yang tinggi. Sementara itu, jika kita amati, kepiting selain hidup di dalam air, juga bisa hidup di darat. Berdasarkan sifatnya, apa hukum mengkonsumsi binatang tersebut? Jawabannya, kepiting laut adalah salah satu binatang yang hidup di laut. Semua binatang yang hidup di laut adalah halal untuk dimakan, kecuali binatang tersebut beracun dan membahayakan. Maka, hukum mengkonsumsi kepiting laut adalah halal.